Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya Taskia Elhak dalam program Legal Talk edisi spesial. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang bernama Profesor Dr. Haji Alex Chandra SESHM selaku pakar hukum dan advokat, yang dimana hari ini kita akan membahas tema talk show yang spesial yang berjudul UU-TNI Antara Reformasi, Supremasi, dan Judicial Review. Selamat pagi, Profesor. Pagi. Ya, baik. Langsung saja nih, Prof. Kita akan bertanya terkait urgensi dari perubahan 3 pasal dalam UU TNI. Di mana apa sih menurut Profesor dampak terhadap sistem ketatanegaraan yang nantinya dipandang dari sudut hukum? Baik, tidak ada yang perlu diperdebatkan antara supremasi hukum dengan supremasi sipil dengan supremasi militer, karena sejatinya dua terminologi itu bermain dengan ranah masing-masing gitu. Karena pada prinsipnya kalau kita melihat di masyarakat beberapa hari ini riuh rendah terjadi perang wacana, kemudian ada yang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi pasca dilegalisasi di DPR. Sejatinya kalau menurut saya tidak ada yang perlu dipertentangkan antara supremasi sipil dengan supremasi militer tadi, karena sebenarnya dalam undang-undang tersebut itu hanya 3 pasal yang kebetulan direposisi begitu. Pada intinya sekarang setelah disahkan, sewajarnya pemerintah harus segera mungkin disosialisasi di masyarakat. Jangan-jangan di masyarakat begini, saya berpikir banyak hal di sana sini berangkat dari kekurangpahaman, ada semacam fobia reformasi ini backdate kembali kepada tatanan zaman Soeharto dulu yang memang menjadikan masyarakat Indonesia sesuatu yang sifatnya traumatik begitu ya. Tapi percayalah di Republik ini, apalagi terkait dengan 27 tahun reformasi, hampir tidak akan pernah terjadi untuk kembali ke rezim zaman militeristik, demikian. Oke, baik, Prof. Berarti menurut Profesor sendiri, pihak yang paling berkepentingan di sini selain pemerintah, masyarakat juga bisa turut serta atau bagaimana? Ya, kalau semua masyarakat sekarang tiba-tiba berbagai faksi elemen mengajukan unjuk rasa, kita sendiri sebagai elemen dari masyarakat sipil sejauh ini kan tidak merasa terwakili. Yang katanya perjuangan masyarakat sipil versus militeristik rezim yang kemungkinan akan kembali itu sedikit mengada-ngada, karena memang coba sedikit ditelaah betul kajian terkait dengan RUU yang kemudian sudah disahkan jadi undang-undang, itu kan cuma 3 pasal gitu. Kalau kita menelaah harus kembali, ada semacam fobia ini kembali ke titik nadir, kemudian karena pemerintah sekarang backgroundnya presiden kita ini militer, kemudian keseluruhan sendi kehidupan orang Jawa bilang digebyah uyah, padahal sebenarnya tidak begitu. Bukankah 10 tahun terakhir rezim sipil ini kan yang meluluh lantakkan seluruh sendi-sendi kehidupan. 11.000 utang luar negeri itu 11.000 triliun loh. Utang luar negeri itu diwariskan oleh pemerintahan sipil yang sebelumnya. Kebetulan kemarin Mulyono yang memimpin kan. Oke, baik. Demikian. Oke, selanjutnya nih, berarti menurut Profesor sendiri, ada nggak sih potensi masalah dalam perubahan UU tersebut? Terlebih kan baru-baru ini kita dengar dari berita bahwasanya terdapat 4 mahasiswa UI yang mengajukan judicial review atau uji material ke MK. Itu menurut pandangan Profesor sendiri bagaimana? Terlebih mereka itu kan masih berstatus mahasiswa yang selalu membranding bahwasanya mewakili rakyat sipil, seperti itu. Kalau
kalau kemudian tiba-tiba sekarang muncul kekuatan-kekuatan supremasi sipil berhadapan dengan supremasi militer, kemudian bisa jadi dari sisi lain akan muncul nih perlawanan koalisi rakyat bersama militer berhadapan dengan kaum sivilian yang lain begitu. Jadi akan repot negeri ini kalau kita selalu berpandangan dengan skeptisisme gitu. Sementara kita belum secara beradab menelaah pasal demi pasal gitu. Saya melihat kronis dari bangsa ini sudah sangat luar biasa. Pak Presiden kita ini kebetulan latar belakang militer, mau memakai jejaring kekuatan beliau untuk di seluruh sendi-sendi yang dianggap agak sedikit rapuh begitu. Bukankah dengan networking jejaring beliau itu justru menurut saya lebih baik, karena unsur-unsur dari militer kemarin ini kan sudah sedemikian terlatih dengan jabatan-jabatan strategis begitu. Jadi tidak ada salahnya. Nah, kemudian kalau kita tarik mundur ke belakang, tadi saya bilang warisan utang luar negeri 11 triliun itu dan BLBI 200 triliun lebih ya. Itu warisan dari pemerintahan sipil kemarin begitu. Sementara kalau kita compare dengan zaman SBY, 2 periode pertumbuhan ekonomi 6,3% per tahun, iklim demokratisasi sedemikian luar biasa berjalan dengan baik, padahal beliau itu militer begitu. Kalau di compare dengan zaman kemarin, zaman era Mulyono, itu kan antara jauh panggang dari api. Maka dari itu berangkat dari hal-hal presiden kemarin, rezim sekarang mau merubah itu dengan caranya gitu. Selanjutnya nih, kita bisa simpulkan bahwasanya terdapat ketidakselarasan antara semangat reformasi dan juga supremasi sipil yang disampaikan oleh Profesor sendiri. Jadi, ada nggak sih Prof batasan supremasi sipil dan supremasi militer yang diatur dalam UU TNI yang baru saja diubah? Ya, kalau merefer kalimat-kalimat bijak, setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Merujuk sama 3 pasal yang diubah tadi, itu sebenarnya hal-hal yang sangat fundamental itu sudah berada pada posisinya. Bukankah ketika militer itu pensiun dari jabatan militer masuk ke pos-pos strategis negara, dia harus lepas baju kan, dan memang ada determinasi yang memang arahnya harus melepaskan segala atributnya, tentu dengan kemampuan individualistik yang sudah tertanam. Ya itulah yang mungkin mau dikembangkan Pak Presiden kita, karena begitu gentingnya kondisi sekarang muncul bukan indikasi lagi, sudah tertangkapnya beberapa oknum-oknum Pertamina segala macam tuh era-era beliau sekarang. Maka dari itu beliau berkepentingan untuk merubah ini dengan caranya. Lalu mengapa sih Prof? Sebagian pihak itu ada yang merasa ini sebagai sebuah ancaman. Ya walaupun kita tahu setiap orang itu punya hak buat bersuara, entah itu mungkin ada ketentuan atau hal-hal yang diundangkan itu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Namun kenapa masih ada sebagian pihak yang merasa hal tersebut sebagai ancaman, dan ada juga sebagian pihak yang merasa fobia terhadap perubahan UU TNI ini? Baik, sebagai bentuk refleksi dari negara demokrasi, kita tidak perlu juga memikirkan hal-hal yang justru meregresi, membenamkan upaya-upaya dari masyarakat sipil yang katanya mewakili masyarakat sipil untuk bersuara begitu. Cermin dari sebuah negara demokrasi ya memang beginilah gitu. Rio rendah, tarik menarik antar faksi dan elemen tidak dimungkinkan, memang harus hadir. Yang jadi masalah sekarang perlu diselidiki, divalidasi. Elemen dari masyarakat sipil itu sejatinya secara jujur betul tidak dari masyarakat sipil, berangkat dari masyarakat sipil. Karena beberapa faksi yang kami cek itu mereka merasa nggak terwakili begitu. Kami berpikir nih ada oknum intangible hand yang bermain di belakang layar untuk kepentingan tertentu, tujuan makro politik yang di kemudian hari yang
wakil presiden ini untuk apa namanya diatur sedemikian rupa bakal menggantikan terlalu dini, terlalu prematur. Makanya menurut saya ini kita menyikapinya memang harus sedikit perlawanan terhadap apa-apa yang menurut saya tidak perlu hadir ya, karena tadi kan saya bilang setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Nah, rezim sekarang dengan background beliau tertakdirkan bintang 4, ya memang beliau dengan caranya mau mengatur dengan apa namanya administrasi yang sedemikian rupa, memainkan corak itu. Karena kemarin waktu pasca dilantik ada semacam apa namanya pembekalan khusus di Magelang kan, ya begitulah cara beliau memainkan. Oke, baik Prof. Kemudian kita berbicara dari perspektif konstitusi. Menurut Prof sendiri, apakah ada potensi tumpang tindih kewenangan antara sipil dan militer nantinya pasca revisi UU ini? Kalau kita coba refleksi ke belakang ya, negeri ini tidak bakal terbit dan lahir kalau tidak ada kekuatan ABRI, angkatan darat, militer secara itu tidak bisa didinai dari kesejarahan Republik Indonesia. Tidak akan mungkin terlahirkan Republik Indonesia kalau tidak ada kekuatan militer di Republik ini. Gitu. Jadi kita tidak boleh fobia, harus menakar dan menelaah sejatinya gejala alam ini apa ya. Di lain sisi kita mau menerapkan demokratisasi, tapi di satu sisi kalau terus tidak di maintenance sedemikian rupa akan eksplosif juga begitu. Memang tidak gampang. Jadi presiden itu bahkan influenza pun tidak boleh loh, asal saudara Taski tahu. Jadi betapa rigidnya sebagai orang nomor 1 di Republik ini. Betul sekali. Selanjutnya nih Prof, berarti gimana sih cara kita bisa mencegah agar UU TNI ini yang baru tidak membuka ruang istilahnya bagi intervensi militer dalam pemerintahan sipil itu sendiri? Ya, seperti pos di Badan Penanggulangan Terorisme itu kan lazimnya militer yang pegang di pusat begitu. Kemudian yang pengelola perbatasan itu kan dari dulu lazimnya ya orang-orang yang berbackground militer gitu. Tidak ada yang salah di situ. Sepanjang atribut militer tidak dipakai sedemikian rupa ya saya melihat doing well saja dia, bekerja secara patut aja begitu. Nah, ini yang saya berpikir tadi ya, kalau ini dipertentangkan terus sementara pendulum kebijakan Republik ini harus terus mengalir, kita nanti malah setback, ya, degradasi bahkan. Ini harus kita cegah sedemikian rupa seluruh elemen supaya mari berpikir progresif ke depan, jangan mundur lagi gitu. Problem kemarin tuh ribuan triliun, 11.000 triliun itu luar biasa menurut saya. Jadi sampai cicit kita di kemudian hari itu mungkin akan belum tuntas kan. Kita sementara orang yang mimpin kemarin sudah turun tahta. Ini yang tidak boleh terulang. Belajar dari pengalaman kemarin ini, presiden sekarang mencoba mengurai ada sesuatu yang tidak perlu diceritakan secara vulgar di publik. Beliau memainkan dengan caranya di dalam, tapi batin demokrasinya itu yang kita rasakan di luar. Kenapa kok begini ya? Padahal sejatinya nawaitunya bagus saja, cuma dicerna masyarakatnya agak ke kiri-kirian gitu. Oke, baik. Jadi menurut Profesor sendiri dari utang yang mencapai triliunan tersebut, apa sih hubungan antara revisi UU TNI dan upaya pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi ini? Korelasinya tegas ya. Menjadi tidak substansial mempertentangkan militer sipil, sementara potret 10 tahun kemarin kondisinya babak belur gitu loh. Jadi kejahatan yang peristiwa tol anak buah Habib Rizik, kemudian pagar laut ya, kemudian banyak hal kemarin itu terjadi di peristiwa-peristiwa ketika sipil memimpin begitu. Makanya menurut saya sih tidak ada konteksnya kita mempeributkan itu. Justru terjadi regresi kalau kita berpikir demikian.
Berarti menurut Profesor Alex sendiri, adanya revisi UU TNI ini bisa menjadi solusi untuk menghadapi kepemimpinan sipil 10 tahun belakangan? Jelas sekali karena administrasi presiden sekarang ini mungkin melihat ya untuk memberikan ruang optimalisasi, beliau berpikir lebih afdol kalau menambah atau mengoreksi sedikit terkait dengan frasa itu di undang-undang dimaksud, karena agar supaya tidak multitafsir gitu. Maka beliau dengan DPR, wakil beliau di DPR RI kemarin mencetuskan dan mensahkan, walaupun di luar sana terjadi pertentangan, biasalah dialektika semua bangsa kan. Oke, baik. Tadi kita sempat berbicara terkait masyarakat awam yang tidak memahami untuk apa diwujudkannya ketentuan yang akhirnya disahkan, dan menurut Profesor sendiri bagaimana masyarakat bisa memastikan bahwa perubahan UU TNI ini tetap dalam koridor demokrasi dan tidak mengancam kebebasan sipil? Ya ada diksi hukum tata negara itu. Ya. The power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Pembatasan kekuasaan itu memang harus sedemikian rupa diatur agar supaya seseorang yang dalam kapasitasnya mengelola kekuasaan itu ada limitasinya begitu. Jadi jangan diberikan kekuasaan itu ketika diberikan, kalau seseorang tidak paham dan tidak amanah kan berbahaya sekali gitu. Maka dari itu kita kan melihat beberapa orang yang tidak punya kapasitas diberikan kekuasaan entah di level wali kota, bupati, karena tidak mafhumnya terkait dengan teori kekuasaan itu cenderung semena-mena. Contoh terkait dengan pengeksekusian budgeting anggarannya, karena tidak paham teori kekuasaan yang diberikan orang-orang tertentu yang notabene berdarah dalam konteks perjuangan seseorang mencapai kekuasaan, entah gubernur, bupati, wali kota. Sementara masyarakat secara umum tidak tersentuh secara maksimal. Nah itu yang menurut saya kita ini sebenarnya lack of knowledge. Di sana sini terjadi discourage of justice karena kekuatan pikir tidak ada, di-upgrade sedemikian rupa oleh masyarakat, menjunjung naik kekuasaan. Yang bersangkutan tidak paham bagaimana mengelola kekuasaan tersebut kan. Makanya tadi saya bilang, the power tends to corrupt. Seseorang kalau tidak paham teori kekuasaan berbahaya sekali. Mengeksekusi anggaran tidak beres. Buktinya kemarin yang pemerintahan Mulyono kemarin ini kan sampai 11.000 triliun itu bagaimana ceritanya kan begitu. Kita lihat di Filipina, Duterte diadili di ICC sekarang, ya kan? Jadi kita berpikir memang sesekali memang entah wali kota, bupati, kalau memang terbukti ini masyarakatnya harus bersatu padu menarik ke persidangan terbuka untuk umum begitu. Demikian. Oke, selanjutnya nih Prof, mungkin ini kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir. Kita singgung lagi terkait kejadian yang dilakukan oleh 4 mahasiswi UI, yakni Judicial Review UU TNI ke MK. Nah, menurut Profesor sendiri, kita anggap saja mahasiswa ini memahami alur dari perubahan segala macam ini. Lalu apakah dengan pengajuan Judicial Review ini mampu membatalkan perubahan UU TNI atau justru mampu memperkuatnya? Baik, sampai dengan hari ini saya cek sudah bukan hanya sekedar mahasiswa UI saja yang mengajukan ke MK, Mahkamah Konstitusi. Dari berbagai elemen itu, organisasi profesi, ada unsur wartawan, nanti mungkin para advokat juga mengajukan. Itu tidak ada masalah. Karena tadi Saudara Taski cerita berkata mahasiswa UI walaupun belum terbit sarjana hukum, sepanjang dia paham sudah dapat pembelajaran mata kuliah hukum konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi segala macamnya, ya, dia bisa aja mendesain tuntutan tersebut untuk bersidang di MK mewakili komunitas kampus kan. Begitu juga organisasi profesi yang lain ya. Yang jadi masalah
apakah nanti dikabulkan kemudian atau justru malah ditolak, ya nanti majelis hakim MK saja yang mengurainya, membuka tabirnya itu. Untuk tujuan orang mengajukan gugatan di MK itu bagaimana itu mau digagalkan kan, ya, betul. yang sudah terlanjur disahkan itu memang kalau bicara konteks undang-undang harus ke jalurnya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, maka mereka mengajukanlah dengan online. Nanti ketika peristiwa bersidang nanti di situ terlihat keterampilan mengurai fakta, kemudaratan, kemanfaatan itu di ruang sidang MK. Kan kita belum tahu juga apakah itu kemudian posita dan petitum itu dikabulkan atau bagaimana kan. Biarkanlah potret sebuah negara demokrasi memang begitu, ada check and balances. Di sini menelurkan walaupun unjuk rasa demikian rupa tetap disahkan pemerintah. Ada kesan ini kok nggak dengar-dengaran gitu. Maka dari itu ketika semua pintu deadlock buntu, mereka mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan ada masalah itu, Saudara Taskia. Berarti dapat disimpulkan dari pembahasan Prof sendiri, revisi UU TNI ini dapat menjadi solusi, hanya saja mungkin bagi beberapa pihak yang sekiranya belum sepenuhnya memahami dari urgensi dari revisi ini, mungkin lebih bijak untuk menanggapinya ke depannya, seperti itu ya Prof. Baik, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini, ada closing statement yang ingin disampaikan Prof selaku pakar hukum terkait kondisi yang mungkin baru saja dan saat ini terjadi di Indonesia. Ya, baik. Kritisisme dalam berbangsa dan bernegara justru memang harus dikawal sedemikian rupa. Pemerhati, kritikus, ahli hukum ketika mengkritik sejatinya harus di-embrace, jangan justru diperangi. Karena kalau pemerintah itu running well, berjalan secara baik, secara firm, para kritikus ini sebenarnya menurut saya sih sebuah vitamin bagaimana caranya negeri ini bisa gemah ripah loh jinawi gitu. Jangan sampai nanti malah justru sebaliknya, paradoks, diberangus, dikriminalisasi. Ini menyedihkan sekali gitu. Bukankah kritisisme itu diperlukan pada sebuah tatanan hukum bernegara gitu. Presiden kalau betul-betul demokrat sejati memang harus justru menunggu para kritikus itu, bukan malah menandai untuk diberangus. Kalau sebagaimana zaman dulu ya tiba-tiba harus dikarungkan dibuang sedemikian, meninggal tanpa kejelasan, diracun, itu ada tuh, walaupun kita tidak bisa membuktikan zaman periode dulu ya. Nah, sekarang jauh sekali. Nah, makanya saya berpikir kalau dipertentangkan antara supremasi sivil dengan supremasi militer, menurut saya di luar konteks karena sudah out of date. Zaman sudah berubah. Tadi kan saya bilang pemimpin sudah berubah. Setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Maka dari itu kita saling embrace saja, bukan malah saling mempertentangkan. Demikian. Betul, baik. Mungkin itu saja yang kita bahas dari sesi Legal Talks episode spesial hari ini membahas terkait UU TNI. Demikian Prof, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Saya Taskia Elhak pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Legal Talk episode selanjutnya.